إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ibu, Bapak-bapak, saudara sekalian, bayangkan kalau hari ini masjid ini sepi dan di mana-mana masjid Muhammadiyah sepi, apa yang terjadi kira-kira? Oh, ekonomi salah, terawih begini, ya, gitu kan? Ya mungkin kan kalau di kau nak sih, dibukti. Ini bukan soal Muhammadiyah dan NU, ya, tapi soal bagaimana kita ini melaksanakan sesuatu yang sudah pasti. Pak Bagus sekarang jam berapa? Sekarang coba kira. 8 kurang Pak. 8 kurang. Ya? 1951. 1951 kok bisa? Ada tulisan 1951. Siapa yang tulis itu? Itu pakai melihat bulan nggak? Nulis 1951 itu? Pakai. Kapan melihatnya? Sekarang tanggal berapa? 10. Kok percaya sampai kalau sekarang tanggal 10? Siapa yang beritahu? Kalender. Kalender siapa yang buat? Ya yang buat, ya kan? Siapa yang hitung? Kok sekarang pas tanggal 10? Dihitung apa dilihat bulan kira-kira sekarang tanggal 10? Kita bisa nggak menentukan tanggal 10 dengan melihat bulan? Bisa? Repot. Ya. Sekarang ketemu tanggal 10, besok tanggal 11, lusa tanggal 12, semuanya karena dihitung. Ya. Dihitung itu bahasa Inggrisnya dihisap. Iya kan? Graono, gerhana. Ya, gerhana itu dihitung. Kok pas gak belajar 12? Ya, pernah graono belajar? Tidak pernah. Lu kok tahu kita? Tahu dari mana? Dari hitungan. Sudah ditulis di tanggal bulan tahun ini, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan. Semuanya pas gak beleset. Hitung-hitungan tadi ibu bapak ya. Penentuan tanggal 10, sekarang jam 19:53, gerhana terjadi tahun sekian. Itu semuanya berawal dari menghitung perputaran bulan dan perputaran matahari. Bisa dihitung. Mereka itu tidak pernah telat 1 detik pun. Karena mereka tidak pernah telat, sama lihat matahari tetap terbit, walaupun mendung tetap terbit, jam 6 tetap terbit misalnya. Gak meleset. Nah, katanya di hadis itu berpuasalah kalau melihat bulan, berhari raya lah kalau sudah melihat bulan. Ya iya dulu belum ada sinus, kosinus, tangen, kotangen ya. Belum ada sudut elevasi, nah udah ada, sudah kelihatan. Yang kedua di tempatnya Rasulullah itu padang pasir, delok sekeke, delok ulang gampang loh. Nah, kan
Sidoarjo, Sidowayah, Mendung, kakek, akeh ya. Nah, itu sebabnya semuanya dihitung. Jadi ini nggak ngawur hitungnya, ya. Dihitung. Karena kalau melihat kesulitan, apalagi melihat bulan dengan sudut 2 derajat, 4 derajat, 10 derajat kakek, 10 derajat kakek, ya. Dicek apa maneh pakai kata telanjang. Jadi saya sampaikan maksud saya, sudahlah, ayo kita yakin hari ini, ya malam ini, besok itu adalah kita melaksanakan puasa. Ya harus yakin itu, ada yakin. Ya. Nanti kita sahur, ya sahur itu. Batasnya sampai jam berapa? Bu, sahur itu batasnya sampai jam pinten? Sampai imsak. Sahur niku batasnya sampai adzan subuh sampai imsak. Adzan subuh menelan iki malih. Menurut keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, waktu subuhnya itu ditambah 8 menit. Jadi sampai adzan, sampai cek mobil, sampai contoh, tak apa, cek ada waktu 8 menit. Dan itu setiap hari, belum ada perubahan keputusan. Ya, menurut Majelis Takjid pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi sekali lagi ukurannya sahur itu adalah adzan subuh. Tapi Muhammadiyah juga punya keputusan bahwa adzan subuhnya ini ternyata mundur 8 menit. Ya sudah kita ikuti. Yang menentukannya itu para profesor. Kita ini hanya ikut saja kayak gitu. Kita tidak tahu kalau ini dibohongi misalnya, tidak tahu kita. Ya ada hitungannya, tapi untungnya ini dicocokkan dengan jam HP, cocok, dicocokkan dengan jam tangan, cocok semua. Ya. Dulu, zaman Pak Udin sama saya masih kecil, di depan masjid itu ada besi begini Pak, tanah begini. Ya kan, besi ada kotaan begini, semen begini, besinya begini. Dilihat, oh nek ayang-ayang ini, saat ini, oh saya subur ini. Nek ayang-ayang ini, oh wayai asap. Namanya rukyah, melihat jam bayangan. Sekarang sudah tidak ada masjid yang pakai begitu. Ya, semuanya sudah pakai beginian. Ya. Nah, itu soal waktu. Ya. Kita berusaha bagaimana sholat malam ini sampai menurunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Rasul, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berdiri di waktu malam, maksudnya berdiri itu berdiri di masjid. Siapa yang berdiri ya, di malam-malam bulan Ramadan, maksudnya sholat apa? Sholat tarawih, sholat tahajud, yang Ramadan yang mulai ya dengan iman ya dan penuh keikhlasan, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ini orang dikira kalau sudah puasa ya sudah dapat ampunan. Padahal sholat malam seterawih ini juga akan mendatangkan ampunan. Ada 2 peluangnya oleh Allah. Ya, awakmu poso, nek posomu bener oleh ampunan. Nek gak bener posomu, jika ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah di tarawih, di sholatnya. Jadi jangan disia-siakan. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Jadi sholat malam itu sebagai nafilah, ibadah tambahan, ibadah penyempurna dari yang wajib. Kalau puasa kita tidak sempurna, artinya secara syar'i tidak batal puasanya, tapi tidak dapat apa-apa, itu masih ada kesempatan memperbaiki pahala puasanya dengan melakukan tarawih, ya, dengan melakukan tarawih untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai puasanya wis gak sempurna,
gak sholat tarawih, tahu kita. Ya. Maka kita lakukan dua-duanya. Puasanya dilakukan dengan sempurna. Panjenengan sudah tahu bagaimana puasa yang sempurna itu. Ya, sholat malamnya juga kita lakukan dengan sempurna. Tarawihnya juga kita lakukan dengan sempurna. Ya, insya Allah nanti Allah akan turunkan ampunan kepada kita. Nah, ibu bapak, jamaah yang Ramadan, rahimahullah, ada beberapa misi. Ya. Misi itu cara. Tujuannya puasa itu apa sih? Apa ibu-ibu? Tujuannya puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang terhadap perintah Allah itu semangat, namanya tattaqun. Ya, gak menunda, gak menolak. Wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagaimana perintahnya? Kalau memang begitu perintahmu, wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya menyerah, tunduk, patuh, taat. Kita menyerah taat. Untuk bisa menjadi seperti itu, Ramadan ini punya misi, punya cara untuk mewujudkan tercapainya tujuan menjadi manusia yang seperti itu. Ya. Ada berapa misinya? 10. 1. Iman. 2. Memberi. Ya. Memberi itu artinya infak, sedekah. Iman itu termasuk baca Quran, ya kan, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat, seperti yang kita lakukan ini. Yang keempat, zakat. Ya, itu misinya. Yang kelima, jujur. Ya, jujur itu artinya kalau janji dipenuhi, itu jujur. Ya, salah satunya. 6. Sabar. Ya, 6. Sabar. 7. Infak. Dalam kondisi keuangannya bagaimanapun tetap infak, tidak ada karet, harus tetap dimasuki. Nah, berapapun. Apakah dia tanggal tua dan tanggal muda? Hampir bagus. 8 itu wal kadhimina ghaib, menahan emosi. Itu misinya orang puasa. Ya, menahan emosi. 9. Wal afina anina, memaafkan orang lain. Makanya banyak yang bisa awal-awal Ramadan aku sepuluh deh, jadi nggak usah jalur. Ya. Perintahnya itu bukan minta maaf, tapi apa? Memaafkan. Jadi mestinya kalimatnya kalau bulan awal Ramadan, ayo kita saling memaafkan. Perintahnya. Nomor 10, apa misinya? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Banyak-banyak beristighfar. 10 macam itu. Lakukan itu semuanya. Kalau 10 tadi itu dilakukan, ya, termasuk di dalamnya baca Quran, karena iman itu salah satu iman kepada kita sejati. Ya, insya Allah, ya, puasa kita akan sampai kepada tujuannya. La'allahu taala. Itu ya, ibu bapak-bapak. Nah, apa yang kita lakukan ini dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menjadikan kita bersemangat, menjadikan kita tetap sehat hingga akhir Ramadan. Saya nanti kita sholat dengan seikhlas-ikhlasnya, kita puasa dengan sebenar-benarnya, supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.